Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar jenis-jenis bahan listrik. Bahan listrik adalah jenis bahan yang banyak digunakan dalam bidang kelistrikan dan elektronika. Karena bahan ini umumnya digunakan untuk pembuatan peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan listrik dan elektronika. Adapun jenis-jenis bahan listrik yang akan kita pelajari antara lain ada konduktor, isolator, semikonduktor, dan superkonduktor. Bahan listrik pertama yang akan kita bahas adalah konduktor. Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengalirkan elektron atau bahan-bahan yang mudah menghantarkan listrik baik padat, cair maupun gas seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Emas dan perak adalah konduktor yang paling baik, tetapi karena harganya mahal, maka aluminium dan tembaga yang paling banyak dikembangkan. Konduktor diaplikasikan untuk kabel listrik, komponen elektronik, dan berbagai peralatan listrik lainnya. Contoh bahan-bahan konduktor diperlihatkan pada gambar berikut. Ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, perak, emas, baja, air raksa, tubuh manusia, dan bumi. Bumi adalah bahan konduktor yang terbaik dan terbesar. Mengapa demikian? Karena listrik yang muatannya sangat besar apabila dihantarkan ke bumi, maka muatan listriknya akan menjadi netral. Sebagai contoh, pemasangan kWh meter di rumah kita ada salah satu kabel yang terhubung ke tanah atau ke bumi. Fungsinya untuk menetralkan aliran listrik apabila terjadi konsleting ataupun hubung singkat. Pada gambar berikut diperlihatkan contoh device atau peralatan yang terbuat dari bahan konduktor. Di antaranya ada kabel listrik, ada komponen elektronika, dan peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, sendok, dan lain-lain. Jenis bahan listrik yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan-bahan yang menghalangi aliran elektron atau bahan-bahan yang menghambat aliran listrik seperti karet, kaca, teflon, mika, dan lain-lain. Isolator diaplikasikan atau banyak digunakan untuk pelapis kabel, pembungkus komponen elektronik, dan peralatan keselamatan listrik sehingga kita bisa terhindar dari sengatan listrik. Contoh bahan-bahan isolator diperlihatkan pada gambar berikut. Ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu kering, kain kering, wol, gabus, dan kertas. Pada gambar berikut diperlihatkan contoh device atau peralatan yang terbuat dari bahan isolator seperti pelapis kabel, pelapis stop kontak, saklar, dan MCB, peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu seperti sendok, tempat nasi, kemudian ada sarung tangan, ada kain, dan masih banyak lagi peralatan-peralatan lain yang terbuat dari bahan isolator. Jenis bahan listrik yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan-bahan yang konduktivitasnya berada di antara konduktor dan isolator, atau bahan-bahan yang dapat berperilaku sebagai konduktor atau isolator tergantung pada kondisi, seperti silikon, germanium, gallium arsenik, karbon, dan lain-lain.
Semikonduktor diaplikasikan untuk komponen elektronika seperti transistor, dioda, IC, dan berbagai komponen elektronik lainnya. Contoh bahan-bahan semikonduktor diperlihatkan pada gambar berikut. Ada silikon atau Si, ada germanium atau Ge, ada gallium arsenid atau GaAs, ada silikon karbonat atau SiC, dan ada gallium nitrat atau GaN. Pada gambar berikut diperlihatkan contoh device atau peralatan atau komponen semikonduktor dalam bidang elektronik seperti op-amp, resistor, IC, kapasitor, transistor, dan dioda. Gambar berikut memperlihatkan grafik resistivity dan conductivity tiga jenis bahan listrik, yaitu isolator, semikonduktor, dan konduktor. Resistivity adalah kemampuan bahan listrik dalam menghambat aliran listrik, sedangkan conductivity adalah kemampuan bahan listrik dalam menghantarkan aliran listrik. Dari grafik terlihat bahwa isolator memiliki nilai resistivity paling tinggi mulai dari 10⁸ sampai dengan 10⁸ ohm cm. Sedangkan konduktor memiliki nilai resistivity paling rendah mulai dari 10⁻⁻² sampai dengan 10⁻⁸ ohm cm. Sedangkan untuk kemampuan conductivity, konduktor memiliki kemampuan conductivity paling tinggi mulai dari 10⁻² sampai dengan 10⁻⁸ Siemens per cm, dan isolator memiliki nilai conductivity paling rendah mulai dari 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻18 Siemens per cm. Jenis bahan listrik yang keempat adalah superkonduktor. Superkonduktor adalah bahan-bahan yang memiliki hambatan listrik yang sangat kecil, bahkan mendekati nol pada suhu tertentu, seperti logam, keramik, atau bahkan polimer. Contoh bahan-bahan superkonduktor diperlihatkan pada gambar berikut. Ada NBTi, NB3SN, MgB2, Bi2223, Bi2212, Repco, IBS, dan masih banyak lagi bahan yang lain. Aplikasi superkonduktor yang pertama, magnet superkonduktor, digunakan dalam MRI, akselerator partikel, dan kereta maglev karena kemampuannya menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Yang kedua, sensor dan detektor. Superkonduktor digunakan dalam sensor sensitif untuk aplikasi medis, ilmiah, dan industri. Yang ketiga, pengiriman daya. Superkonduktor berpotensi digunakan dalam kabel listrik untuk mengurangi rugi-rugi daya selama transmisi. Yang keempat, penyimpanan energi. Superkonduktor dapat digunakan dalam sistem penyimpanan energi magnetik atau SMES yang berpotensi untuk aplikasi dalam grid energi. Kelima, perangkat elektronik. Superkonduktor digunakan dalam komponen elektronik berkinerja tinggi seperti saklar dan detektor. Pada gambar berikut diperlihatkan contoh device atau perangkat aplikasi bahan superkonduktor dalam bidang sains, medikal, transportasi, industri, dan energi seperti
akselerator, NMR, smash, MRI, fusion, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.